irin atau pengencer darah. Batuk terlalu maksa, trauma pastinya juga bisa. Atau penyebab lainnya kayak mengejan, terlalu kuat. Makanya sering juga nih ibu-ibu yang lagi lahiran tuh tiba-tiba ada perdarahan subkonjungtiva gitu ya. Di sini kita bisa dapatkan adanya bercak merah di bagian konjungtivanya dan sebenarnya ini asimptomatik atau nggak ada gejala. Si pasiennya ini bahkan kadang nggak tahu gitu kalau dia ada perdarahan. Nyeri pun enggak, ada kabur pandangan kabur juga enggak gitu. Jadi sebenarnya dia asimptomatik. Maka untuk terapinya, lihat-lihat pertanyaannya. Jadi kalau ditanya nanti terapi awal itu ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Non-farmakologinya kita bisa tinggal kompres-kompres aja. Karena ini perdarahan, jadi kalau di hari pertama, dia dikompreslah pakai air dingin untuk menghentikan perdarahannya. Tapi kalau dia udah hari kedua dan seterusnya, harus dikompres lagi pakai air hangat. Supaya apa? Supaya dia lancar lagi aliran darahnya. Nah, jadi nanti untuk kompres-kompres ini kalian lihat lagi hari keberapa dia. Oke? Untuk farmakologinya kalian tinggal kasih aja dia artificial tear. Ya, tapi kalau untuk terapi yang tepat, tahu nggak sebenarnya ini nggak usah diapa-apain juga sembuh sendiri. Jadi ya terapi yang tepatnya itu ya edukasi bahwa ini tuh self-limited disease. Dia bisa sembuh sendiri dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Jadi hanya observasi aja. Ya, yang tepatnya adalah observasi, edukasi bahwa dia bisa sembuh sendiri. Ya, lihat pertanyaannya apa. Oke, itu aja sih, simple ya. Kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, berarti kita langsung coba ke soal aja. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh-boleh aja. Yuk, kita coba soal ya. Tata laksana yang tepat pada pasien ini adalah Nyonya Aira berusia 65 tahun. Dia datang ke puskesmas, keluhannya merah pada mata kanannya sejak 1 bulan terakhir. Mata merahnya disertai pandangan kabur, rasa mengganjal, dan nyeri. Riwayat trauma, penyakit sistemik lainnya disangkal. Dari vital sign-nya normal, oftalmologi ada gambaran seperti di bawah ini. Emang ini diagnosisnya apa? Ini kan, apa ini namanya tadi? Bulu matanya masuk ke dalam, apa namanya? Oke, yang benar adalah trichiasis. Nah, trichiasis ya. Kalau distichiasis itu dia ada dua barisan bulu mata. Karena di sini cuma ada satu barisan dan dia tumbuhnya ke dalam, ini adalah trichiasis. Nah, hati-hati sama gambar, berarti kalian harus ingat gambar. Ya, untuk diagnosisnya trichiasis, jadi jawabannya itu benar. Dilakukanlah epilasi atau cabut bulu mata. Oke, apalagi nanti di mata dua. Di mata dua itu banyak sekali gambar, jadi kalian memang harus ingat gambar ya. Apa diagnosis pasien ini? Oke, ada Nyonya Sisil, usianya 67 tahun. Dia datang ke puskesmas, keluhannya itu mata berair dan terasa mengganjal sejak 3 bulan lalu. Tidak terdapat riwayat trauma dan penyakit sistemik sebelumnya. Pemeriksaan fisik vital sign-nya normal. Margo palpebranya terlipat ke arah luar. Kelopak mata nampak mengarah ke dalam.
Oke. Ini yang jawab, oke, ada dua orang. Ini kayaknya kalian bingung antara poin ini ya, poin ini yang berlawanan. Margo palpebra terlipat ke arah luar, terus kelopak matanya nampak mengarah ke dalam. Itukah? Di untuk menegakkan entropion-ektropion, itu kita lihatnya dari margonya. Kelopak mata itu semua orang pasti arahnya ke dalam. Kan nggak ada kelopak mata yang tumbuhnya ke atas kan? Atau ke arah luar kan? Kelopak mata itu ya pasti memang tumbuhnya itu ke arah dalam gitu. Makanya fokusnya kemana? Fokusnya itu ke margonya. Apakah garis matanya itu terlipat ke arah dalam atau margonya terlipat ke arah luar? Nah, jadi kelopak mata itu ya memang normal, mengarah ke dalam memang. Kan kita kedip juga, hah, ke dalam gitu kan. Nah, jadi fokusnya ke margonya kalau ada dua kayak gini, ya. Plus lagi di sini usianya ini si Nyonya Sisil udah 67 tahun. Berarti diagnosisnya adalah ektropion involusional. Yang dimana penyebabnya itu karena usia tua. Oke ya, jadi ingat sekali lagi itu dari margo, margo. Ujung dari kelopak matanya. Oke, lagi. Nomor 11. Diagnosis yang mungkin pada pasien ini. Tuan Seno usia 50 tahun, keluhan mata kanannya terasa mengganjal. Pasiennya merasa melihat ada selaput putih kuning di matanya ketika bercermin. Mata merah, nyeri, berair, ataupun adanya sekret di sangkal. Pasien juga tidak mengeluhkan penurunan penglihatan, riwayat trauma atau penyakit sistemik di sangkal. Dia bekerja sebagai petani. Dari vital sign-nya normal, visus normal, ada gambaran seperti berikut. Oke, di sini dari gambarnya juga kita bisa lihat udahlah warnanya kuning, dari bentuknya juga bulat. Jadi diagnosisnya adalah pinguecula. Ini ada pilihan pingueculitis. Kalau pingueculitis berarti harus disertai dengan tanda inflamasi. Ya, simpel aja karena belakangnya itu ada kata tis-tis-tis-tisnya. Ya, tapi kan ini nggak ada. Oke, lanjut. Nomor 12. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis adalah Tuan Danis, 31 tahun, datang ke rumah sakit, mata kanannya mengganjal sejak 1 bulan. Dia merasa melihat ada selaput di matanya ketika bercermin. Dia bekerja sebagai seorang nelayan. Vital sign-nya normal, oftalmologi ada jaringan bentuk segitiga pada konjungtivanya, bukan berupa nodul. Bintik berwarna kuning juga tidak ditemukan. Oke, betul, jawabannya adalah C, yaitu tes sonde. Jadi kalau nanti misalnya sondenya itu hasilnya positif, punya siapakah dia? Sonde positif? Iya, kalau sonde positif berarti punya yang palsu ya. Jadi ini pastinya punya si pseudo. Tapi kalau negatif baru yang asli. Terigium. Terigium. Oke, nanti ada Hirschsprung fluorescent ini nanti di sebelah aja kita bahas. Sesuai dengan diagnosisnya ya. Nomor selanjutnya, nomor 13, diagnosis yang tepat. Jadi ada Tuan Antoni 56 tahun, datanglah dia ke puskesmas. Katanya ada selaput di mata kanannya. Keluhan, gangguan penglihatan, dan lainnya itu disangkal dia kerjanya sebagai nelayan. Vital sign-nya pun normal, matanya tenang, terdapat selaput yang menyerupai segitiga dengan puncak berada di tepi limbus. Dokter melakukan pemeriksaan sonde, hasilnya jaringan tidak dapat dilalui sonde. Oke, nah kan dia bilangnya di sini tidak dapat dilalui
sonde kan. Berarti artinya dari pemeriksaan sondenya hasilnya negatif. Kalau negatif udah pastilah diagnosisnya itu pterygium. Nah, grade 1 kita sambil recall lagi. Grade 1 itu puncaknya maksimalnya berada di tepi limbus. Grade 2 melewati limbus tapi lebih kurang sama dengan 2 mili atau kurang sama dengan 50%. Kalau grade 3 sudah lebih jauh lagi jadi lebih 2 mili atau lebih 50%. Jadi karena di sini dia bilang puncaknya di tepi limbus, berarti ini masih masuknya ke grade 1 ya. Jadi jawabannya benar C. Lagi nomor 16. Apakah tata laksana yang paling tepatnya? Di sini itu ada perempuan 30 tahun. Keluhannya itu mata kirinya merah sejak 3 hari. Riwayat trauma ada akibat terkena kuku. Dari visusnya normal, segmen anterior tampak perdarahan pada subkonjungtiva mata kiri, bagian temporal. Permukaan konjungtiva intak seperti gambar di bawah ini. Oke, ini diagnosisnya apa tadi namanya? Diagnosisnya adalah iya, subkonjungtiva bleeding ya atau perdarahan subkonjungtiva. By the way, di sini pertanyaan dia itu adalah tata laksana yang paling tepat. Jadi kalau tata laksana yang paling tepat, ya udah jawabannya cukup observasi aja. Dia nanti akan sembuh sendiri ya, Dek ya. Tadi di contohnya itu dibikinnya darah semua tuh supaya jelas. Oh, inilah dia perdarahan subkonjungtiva. Tapi sih normalnya nggak sampai separah itu ya. Biasanya kayak gini, orangnya tuh pun kadang nggak sadar gitu kalau dia ada darah di situ. Tahu-tahu nanti temennya yang bilang, matamu berdarah. Oh iya ya, gitu. Jadi sebetulnya nggak ada rasa apa-apa, ya. Oke, udah itu aja contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuklah ke konjungtivitis. Konjungtivitis, tis dia belakangnya. Kalau tis dia belakangnya berarti ini adalah suatu penyakit inflamasi pada konjungtiva. Nah, cobalah diingat lagi. Konjungtiva itu masuknya ke mata bagian apa? PKS, iya kan? Tadi dia masuknya masih ke PKS. Jadi kalau dia PKS, masuknya ke mata luar. Masih mata luar, tidak ada penurunan visus. Itulah nanti yang ngebedain konjungtivitis dengan keratitis. Konjungtivitis itu dia hanya ada keluhan mata merah. Kalau untuk visus aman, normal, tidak ada penurunan visus. Nah, di sini kalian cukup lihat aja dari sekretnya. Sekretnya itulah nanti yang bisa membedakan ini tuh penyebabnya siapa gitu deh. Jadi nanti kita bisa lihat dari sekretnya paling gampang. Nah, langsunglah kita masuk yang pertama. Jadi di sini tuh ada konjungtivitis viral. Nah, dari namanya aja kan viral. Jadi penyebabnya itu adalah virus. Siapakah virusnya? Jadi virus yang paling seringnya itu adalah adenovirus. Salah satu ciri-cirinya dia mengenai orang sekitar. Jadi
cepat dia menularnya. Ada orang sekitar mengalami keluhan serupa. Nah, kemudian dia bisa ada pembesaran kelenjar getah bening. Dan di sini juga terjadi suatu reaksi ya, Dek. Namanya reaksi folikel. Kata kuncinya itu di mana? Sekret. Jadi kalau konjungtivitis viral, virus, ciri khas virus di mana-mana itu kayak gimana? Jernih, encer, itu kan. Virus itu kan selalu ditandai dengan sekret yang jernih, sekret yang encer. Jadi itu udah kata kunci. Nah, karena ini penyebabnya itu cuman virus, jadi seperti biasa ya, cukup berikan artificial tear aja. Karena kan yang namanya virus, itu dia sembuh sendiri. Self-limited disease. Nah, kalau dari contohnya ya inilah paling matanya merah doang gitu ya, tidak ada penurunan visus. Kemudian ada konjungtivitis bakterialis. Nah, kalau bakterialis berarti ya penyebabnya itu bakteri. Siapa Kak bakterinya? Lagi-lagi, lagi-lagi adalah Staphylococcus. Ya, bakteri kayak mana sekret bakteri? Di mana-mana bakteri udah pasti kan. Model sekret yang dia kental, lalu dia warnanya juga kuning hijau gitu kan. Bakteri kan khasnya itu, sekretnya itu keruh, warnanya kuning kehijauan gitu. Dan di sini itu reaksi yang terjadi adalah reaksi papil. Untuk reaksi papil, reaksi folikel nanti ada cara ngafalnya ya. Dan itu apa ya? Ada yang kelihatan dan ada yang enggak gitu. Jadi nanti ada cara ngafalnya, gampang lah pokoknya. Terapinya seperti biasa aja. Untuk konjungtivitis bakterialis, cukup berikan antibiotik topikal aja. Ingat ya, kalau kakak bilang antibiotik topikal, langsunglah di kepala kita ini berpikir, oh antibiotik topikal itu yang tadi gitu. Jadi ada chloramphenicol boleh, atau gentamisin boleh, oxytetracycline boleh. Ya kayak biasa aja. Nah, lanjut. Di sini ada konjungtivitis GO. Konjungtivitis GO nama lainnya konjungtivitis neonatorum atau disebut juga dengan purulenta. Nah, ini dari diagnosisnya udah disepil nih. GO katanya. Dia juga bilang neonatorum asal katanya dari neonatus. Jadi ini karena ibunya menderita GO, anaknya juga lah yang jadi kena imbasnya. Jadi tahu-tahu anaknya lahir, kok matanya merah, ada keluar sekret. Nah, makanya namanya neonatus karena memang terjadinya itu pada bayi baru lahir. Keluar sekret di situ model-model sekret bakteri, ya kan apalagi GO nih. Ya udah pasti dia kental, banyak warnanya juga yang model-model nanah pus hijau gitu. Cuman kan di sini spesifik ya bahwa GO gitu loh. Dimana penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Jadi untuk kita bisa tegakkan ini adalah GO, harus ada keterangan pemeriksaan penunjangnya. Dari pemeriksaan pewarnaan gram didapatkan adanya gambaran Diplococcus gram negatif atau gambaran seperti biji kopi. Harus ada keterangan spesifik bahwa oke, ini adalah GO. Barulah kita jawab diagnosisnya adalah GO. Nah, untuk kasus ini bisa kita berikan terapi yang tepatnya itu adalah ceftriaxone. Dan sebenarnya ceftriaxone ini pun termasuk ke dalam SKS, ya kan? Jadi kalian bisa berikan di sini ceftriaxone. By the way, kalian bisa kasihnya dia IM atau bahkan kalian bisa kok kasih dalam sediaan IV. Mau IM, mau IV, boleh deh ya. Tapi nanti lihat dosisnya. Kalau pasiennya dewasa sih sebenarnya dosisnya umum seperti yang kalian pelajari di materi kulit.
Jadi kasihlah ceftriaxone-nya 250 mg single dose aja. Tapi kalau memang dia bayi, neonatus, baru lahir, anak-anak, itu dia harus dikasihnya per berat badan. Jadi kalian bisa berikan sebesar 25 sampai 50 mg kali berat badan. Ya, itu yang paling utama harus masuk. Lalu sisanya kalian bisa tambahkan terapi topikalnya, bebas aja, chloramphenicol boleh, bacitracin boleh, gentamicin boleh, tetracycline boleh, seperti biasa. Tapi ingat, yang utamanya adalah ceftriaxone, wajib masuk. Kalau di sini ada GO, udah pastilah ada saudara kembarnya. Siapa itu? Konjungtivitis non-GO. Atau nama lainnya kita sebut dengan chlamydia. Atau nama lainnya trakoma. Ya, konjungtivitis chlamydia, konjungtivitis trakoma. Jadi dia memang penyebabnya itu adalah si chlamydia trachomatis. Di sini terjadilah reaksi folikel sehingga kelihatan nih ada muncul yang namanya Herbert Pitt. Nah, jadi Herbert Pitt ini salah satu bentuk dari reaksi folikelnya, Dek. Apa sih Kak Herbert Pitt itu? Nah, ini dia. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kalian pasti ketemu ada kok kayak bulat-bulat dot warna hitam gitu kan. Yang dipanah-panahin dia ini, bulat-bulat hitam ini, inilah yang disebut dengan Herbert Pitt. Salah satu contoh dari reaksi folikel dan dia ciri khas punya chlamydia. Nah, jadi memang ada beberapa reaksinya yang kelihatan seperti ini, tapi ada yang nggak kelihatan. Oke, di sini kan judulnya konjungtivitis chlamydia. Berarti terapinya ini ya harus diberikan terapi untuk si chlamydia itu kan. Siapa itu? Si adik. Jadi pilihannya itu kalian bisa berikan dia eritromisin boleh, azitromisin juga boleh gitu ya. Untuk dosis eritromisin dewasa seperti biasa aja 4 kali 500, tapi kalau anak-anak berarti dia harus per berat badan. 40 sampai 50 mg kali berat badan. Sedangkan untuk azitromisin dosisnya juga seperti biasa 1 gram single dose orang dewasa. Sedangkan kalau anak-anak ya dia harus per berat badan 20 mg dikali berat badan. Topikalnya mau ditambahin bebas, kasih aja. Selagi ada yang lengkap sih kasih yang lengkap gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu ada konjungtivitis alergi. Yang pertama yang mau kakak kasih tahu dulu, untuk konjungtivitis alergi, clue-nya udah pasti dia ngasih tahu apa, Dek? Riwayat atopi. Mau riwayat atopi di dalam dirinya atau riwayat atopi di dalam keluarganya. Itu adalah suatu clue bagi kita. Misalnya, oh bapaknya ada asma, oh ibunya alergi siput, oh ibunya ada dermatitis atopi, dan lain-lainnya. Dan kalian juga harus paham, kalau alergi itu ciri khas sekretnya kayak gimana, Dek? Coba kakak tanya. Orang yang alergi sekretnya itu yang kayak mana? Tipikal yang gimana? Warnanya, konsistensinya gimana? Sekret orang alergi. Iya, dia tuh tipikal sekretnya itu yang dia jernih dan encer. Jadi balik lagi, sekret kuncinya. Harus tahu sekret, iya kan? Nah, nanti dia bakal cerita secret juga di situ. Oke, kita bagi lagi nih kalau alergi. Alergi itu by the way ada namanya vernal. Jadi konjungtivitis vernal. Hati-hati ya, vernal dengan viral itu beda. Kalau vernal itu berarti alergi. Kalau viral itu berarti virus. Di sini jangan sampai ada yang salah jawab lagi. Kenapa? Ini udah 1000%, 1000 juta %. Kalau dijumpai temuan ini, pasti diagnosisnya adalah vernal. Yang pertama dijumpai adanya cobblestone, yang kedua dijumpai adanya Horner Trantas dot. Apa itu, Kak? Yuk kita lihat gambarnya. Nah, inilah Dek contoh gambaran cobblestone itu.
Inilah cobblestone itu. Jadi kalau dia kelopak matanya kita eversikan, dibalikkan kelopak matanya, itu di bagian dalamnya, di bagian tarsalnya, gambarannya tuh kayak gini, seperti batu kerikil. Makanya dibilangnya itu cobblestone. Dan ini gatel banget ya. Ini parah gatel kali tuh. Sampai kayak ini nih kayak ada yang ganjel ini, kayak ada yang ganjel di dalam kelopak mata ini katanya gitu. Nah, sedangkan kalau Horner Trantas Dot, dia kebalikannya si Herbert Pitt. Kalau Herbert Pitt tadi kan warnanya hitam tuh. Trantas Dot itu dia warnanya putih. Jadi kayak ada dot, ada titik-titik yang warnanya putih. Nah, ingat ya, udah dikasih tahu salah satu dari ini, jangan sampai jawab yang lain. Udah pasti 1000 juta% itu punya Vernal. Oke, lalu ada lagi yang namanya Giant Papillary. Kalau Giant Papillary ini sebenarnya mirip ya sama si Cobblestone. Dia bedanya apa? Bedanya itu papilnya itu lebih gede. Jadi kayak apa ya? Ada papil besar gitu, kayak Cobblestone juga, cuman dia lebih giant gitu. Ini ya. Jadi batunya bukan batu kerikil ya, ini batu apa ini ya? Lebih gede-gede gitu. Nah, itu punya si Giant Papil. Lalu ada lagi atopi. Kalau atopi ini sebenarnya dia cuman edem aja. Kelopak matanya itu bengkak kayak orang angio edem gitu ya, tapi nggak separah itulah. Ya, jadi kayak dia cuman bengkak aja di bagian kelopak matanya. Nah, dan nanti clue-nya dari riwayat atopinya, dari visus yang normal, dari sekretnya, di situ nanti kita ambil clue-nya. Yang terakhir adalah flictenularis. Flictenularis. Ini di sini penyebabnya itu karena riwayat TB. Kak, kenapa kok riwayat TB masuknya ke alergi? Ingat deh, TB kan. TB itu kan suatu hipersensitivitas juga kan. Tapi yang tipe lambat atau yang tipe 4. Makanya dia masuknya ke alergi juga. Nah, tapi kalau dia memang penyebabnya TB, terapinya nanti beda ya sama terapi yang lain. Kalau TB dia harus diberikan OAT dan ditambahkan dengan steroid. Ya, terapi kayak biasa aja TB ekstra paru. Nah, apa sih ciri khas dari si TB ini? Kalau dia arahnya ke flictenularis, kalian bakal dapatkan pada konjungtivatnya ada bercak berwarna putih. Bercak berwarna putih dengan tepi hiperemis. Bercak putih dengan tepi hiperemis. Oke, lihat gambarnya. Ya, ini adalah contoh dari yang punya TB. Jadi di sini tuh ada kayak bercak warna putih, tapi pinggir-pinggirnya merah. Bercak putih, pinggirnya merah. Bercak putih, pinggirnya merah. Ya, ini adalah ciri khas dari TB. Tapi selain itu, yang hipersensitivitas tipe 1, dia akan mendapatkan terapi Selma stabilizer. Kan kalau yang tipe 1 itu dia meningkat sel masnya. Makanya diberikanlah di sini Selma stabilizer. Atau nama lainnya adalah sodium atau natrium kromoglikat 2%. Sodium sama natrium itu sama ya, Dek ya. Ini tuh semacam antihistamin topikal gitu. Nanti kalau nggak ada pilihan itu, ya udahlah, kasihlah dia antihistamin sistemik. Sedangkan kalau nggak ada juga, ya mau nggak mau, kita jawab aja steroid gitu. Ya, sesuai dengan urutannya. Selma stabilizer dulu atau nama lainnya sodium atau natrium kromoglikat. Kalau nggak ada antihistamin, kalau nggak ada boleh steroid. Nah, oke, kakak ada smart way-nya. Jadi untuk ngapalin si reaksi-reaksi tadi, Dek, kalian bisa ingat aja smart way ini. Ingat smart way-nya adalah anak babi pink, anak babi pink minum vitamin folat. Anak babi pink minum vitamin folat. Jadi maksudnya anak-anak itu maksudnya adalah alergi. Babi
babi itu adalah bakteri. Pink adalah reaksi papil. Nah, vitamin. V-nya adalah viral. Tamin untuk trakoma. Dan folat adalah folikel. Jadi nanti kalian ambil aja dari sekret ya. Contoh nih. Kita bikin. Didapatkan reaksi papil. Ini nanti dikasih tahu ya, Dek, di soal reaksinya. Ada reaksi papil dengan sekret jernih. Oke, berarti diagnosisnya apa nih? Papil dengan sekret jernih. Oke, maka jawabannya adalah konjungtivitis alergi. Oke, contoh lagi. Ada reaksi folikel dan diketahui sekretnya jernih. Ya udah, pasti jawabannya adalah viral. Kan kalau untuk reaksi papil itu ada alergi sama bakteri. Kalau sekretnya jernih udah pasti alergi karena bakteri nggak mungkin jernih dong. Sedangkan reaksi folikel katanya ya, reaksi folikel dengan sekret jernih kan nggak mungkin trakoma kan, Dek? Trakoma kan bakteri kan. Maka jawabannya udah pasti viral. Ingat ya, anak babi pink minum vitamin folat. Oke. Oke. Sekarang kita next lagi, kita masuk ke penyakit pada sklera. Nah, ingat lagi ya, sklera. Sklera itu juga masih masuknya di PKS. Jadi masih masuknya ke mata bagian luar. Jadi di sini sih keluhannya yang utamanya itu berupa mata merah, tapi visusnya di sini bisa turun dan bisa normal tergantung diagnosisnya apa. Karena dia nanti terbagi dua diagnosisnya. Ada skleritis dan ada episkleritis. Nah, jadi penyakit pada sklera ini, Dek, umumnya itu dia ada underlying disease-nya. Jadi ada penyebab yang mendasari, ada penyakit penyertanya, ada penyakit dasarnya gitu loh. Jadi untuk penyakitnya itu banyak macam-macam. Bisa disebabkan karena contohnya TB, bisa bisa penyebabnya karena rheumatoid arthritis, karena sifilis, bisa. Jadi dia memang faktor resikonya ada penyakit yang mendasari gitu. Kita bahas dulu yang episkleritis ya. Episkleritis itu dia memang nyerinya itu ringan, bahkan nggak nyeri pun. Ringan banget nyerinya. Lalu di sini kita bisa dapatkan adanya injeksi episklera. Jadi nanti ada warna merah gitu. Jadi kayak ada semacam merah gitu di bagian skleranya. Dan warna merahnya itu merah keping-pingan. Jadi masih pink gitu ya, merah terang. Disebutlah istilahnya adalah pink to red. Visusnya pun masih normal. Jadi episkleritis itu dia manifestasi klinisnya itu dia lebih ringan daripada skleritis. Kalau skleritis nyerinya berat, sampai nggak bisa tidur dia sangkinkan nyerinya. Merahnya itu pun lebih gelap, jadi blush red. Jadi warna merahnya itu lebih merah gelap gitu, bukan merah terang. Disinilah yang bisa menyebabkan visusnya itu sampai turun. Nih, coba lihat di gambarnya.
Dari dua gambar ini tentu kita bisa tentukan ya kan. Oh, yang gambar pertama ini warnanya lebih terang. Jadi inilah contoh dari si episkleritis karena dia warnanya lebih terang gitu. Sedangkan gambar yang kedua ini tentu lebih gelap kan. Jadi ini adalah contoh dari skleritis. Ada pemeriksaan yang bisa kalian pakai supaya lebih pasti lagi. Jadi kalian bisa pakai yang namanya tuh ada tes phenylephrine. Nah, jadi nanti kita boleh teteskan aja pakai phenylephrine. Teteskan dengan phenylephrine 2,5%. Lalu kita lihat gimana nanti warna merahnya. Ternyata pas kita teteskan pakai phenylephrine ini, merah-merahnya itu berubah jadi warna pucat. Atau warna merah-merahnya itu jadi mengecil. Oh, berarti ini adalah yang lebih ringan. Maka diagnosisnya adalah episkleritis. Sedangkan pas kita teteskan phenylephrine ternyata nggak ada yang berubah ya. Menetap. Nggak ada yang berubah, tetap kayak gitu-gitu aja. Berarti ini yang gejalanya lebih berat. Maka diagnosislah dengan skleritis. Oke, berarti kita masukkanlah smart way-nya ya kan. Untuk episkleritis ada 3P. Warnanya itu pink, diberikan phenylephrine, dia jadi pucat. Nah, 3P. Pink, phenylephrine, pucat. Sedangkan kalau untuk skleritis, bukan 3P. Dia adanya 3T. Hah, 3T apa tuh, Kak? Jadi dia mengganggu tidur, visusnya turun, diberikan phenylephrine dia tetap. Ya, jadi ada 3T. Tidur, turun, tetap. Nah, gitu aja. Untuk klasifikasinya mereka berdua ini sama-sama punya klasifikasi. Episkleritis itu terbagi menjadi ada yang difusa dan ada yang nodular. Dari bahasanya aja ya, difusa, difus. Difus itu artinya batasnya nggak tegas dan dia menyebar gitu. Jadi kalau untuk episkleritis yang difusa, dia bukan bulat, bukan berupa suatu nodul. Batasnya udah pasti nggak tegas. Tapi kalau nodular kan dari katanya aja udah nodul. Jadi ya berupa suatu nodul. Bentuknya itu bulat gitu. Untuk terapinya, kita berikan dulu dia NSAID, kemudian bisa kita berikan steroid. Ya. Jadi kalau NSAID itu contohnya kayak paracetamol atau ibuprofen gitu. Jadi kayak semacam anti nyeri aja. Oke, tapi kalau untuk si skleritis ini dia bukan dua klasifikasi, dia ada 3. Selain difusa, nodular, dia juga ada yang namanya nekrotikan. Difusa prinsipnya sama ya, bukan berupa suatu nodul, jadi batasnya itu nggak tegas. Nodular, dia berupa suatu nodul, jadi bentuknya lebih ke mirip bulat. Tapi kalau nekrotikan itu warnanya itu hitam, jadi kayak nanti ada merah-merahnya itu berubah jadi hitam gitu. Atau dikatakan tanpa pigmen koroid. Nah, itu punya nekrotikan. Dan kalau untuk terapinya, yang skleritis ini kita berikan steroid. Kalau nggak ada pilihannya baru NSAID. Kebalikannya dia. Oke, kita lihatlah dari gambarnya. Coba, dari dua gambar ini, episkleritisnya. Inilah yang disebut dengan episkleritis yang nodular ya, Dek ya. Jangan kalian bayangkan bulatnya itu betul-betul bulat sempurna. Ya enggak lah. Pokoknya bentuknya itu udah mirip-mirip kayak bulat gini. Itulah yang kita sebut dengan nodular. Tapi kalau gambar yang di sebelahnya, ini kan bukan berupa suatu bulatan, bukan berupa suatu nodul. Batasnya pun nggak tegas. Jadi inilah yang disebut dengan diffus.
Jadi ini adalah contoh skleritis difusa. Nah, paham ya? Dari bentuknya, dari warnanya bisa kita bedain. Apa ada yang mau ditanya? Satu lagi ya, satu lagi ini karena ada penyebab yang mendasari, nanti jangan lupa sambil diatasi penyebab dasarnya. Ada? Oke, belum ada, kita ke soal. Baik, nomor 18. Terapi yang tepat untuk kasus tersebut adalah, jadi di sini Nyonya Maya 15 tahun. Mata kanannya itu merah sejak 2 hari yang lalu, disertai dengan mata berair, mengganjal, tanpa disertai pandangan kabur. Dari pemeriksaan vital sign-nya normal, ada gambaran folikel disertai dengan sekret yang bening. Oke, ini masukkanlah ya kan, smart way-nya. Kan ini katanya reaksinya folikel. Jadi kalau reaksi folikel kita masukkan smart way-nya. Minum vitamin folat. Minum vitamin folat. DD-nya itu kalau dia reaksi folikel antara dua. Jadi antara pertamanya itu viral atau kemungkinannya itu adalah sitrakoma gitu kan, Dek. Nah, kita lihatlah dulu sekretnya. Ternyata sekretnya itu bening. Kalau bening kan nggak mungkin kita pilih trakoma. Maka diagnosisnya adalah konjungtivitis viral. Nah, jadi karena dia konjungtivitis viral, ditanyalah terapi yang tepat. Maka jawabannya pemberian artificial tear. Ya, jawabannya yang E. Oke, lagi nomor 19. Diagnosis yang tepatnya, anak James 16 tahun datang ke puskesmas. Keluhannya mata merah dan gatal pada kedua matanya. Lalu dirasakanlah berulang. Ada riwayat atopi. Dari pemeriksaan oftalmologinya normal, ada injeksi konjungtiva, tampak terantas spot pada konjungtiva bulbi. Nah, ini tadi yang kakak bilang. Kalaulah sudah dikasih tahunya, Dek, transport, nggak usah bingung-bingung lagi ya. Udah pasti nih, 1000 juta %, jawabannya itu udah fix sekali. Punya Vernal. Ya, lebih spesifik lagi ya. Hati-hati sama yang A ya, beda ya. Ini tuh alergi. Jadi jawabannya yang Vernal. Oke, gampang. Nomor 20. Apakah terapi farmakologi yang tepat? Seorang anak laki-laki 9 tahun, keluhannya ada mata merah dan mengeluarkan air mata. Dia sering mengucek-ngucek matanya sejak 4 tahun lalu. Pemeriksaan oftalmologi, visusnya normal. Konjungtiva hiperemis, ada sekret mata mukoid, tampak kabel stone pada palpebra superior. Kornea dan bilik mata depan dalam batas normal.
Oke, ini sama kayak yang di atas. Jadi kan selain dari Trantaspot, satu lagi ciri-cirinya ada cobblestone kan. Dua ciri-ciri itu kan udah spesifik kan. Jadi ini juga sama. Dari diagnosisnya juga konjungtivitis vernal. Tapi kebetulan di sini sih pertanyaannya adalah terapinya. Kalau terapinya kita harus berikan muscle stabilizer topikal. Ya, jawabannya benar yang C. Nah, masih ada lagi deh ya. Apakah tata laksana yang tepatnya seorang anak berusia 7 tahun dibawa ke ibunya ke puskesmas karena kedua matanya merah dan banyak kotoran mata berwarna kekuningan. Hal ini dialami 4 hari yang lalu. Didapatkan konjungtiva hiperemis, sekret pada konjungtiva ada, korneanya jernih. Sebelumnya saudaranya mengalami hal serupa, tapi tidak dibawa berobat. Pasien juga mengeluh matanya sedikit buram, gatal, dan terasa panas. Lihat dari warna sekret. Lihat dari sekret, kata kuncinya. Tentukan dulu diagnosisnya ya. Oke, berarti diagnosisnya apa, Dek? Iya, ini adalah konjungtivitis bakterialis. Dari warna sekret aja ya, warna sekretnya itu katanya kekuningan. Jadi udah pastilah itu ciri khas punya bakteri. Kalau bakteri dikasih apa? Kasih antibiotik. Jawabannya yang A ya. Kasih antibiotik 6 kali 1 tetes pada mata kanan dan kiri. Lanjut, nomor 23. Apa tata laksana yang sesuai pada kasus bayi Aldi? Bayi Aldi ini usianya 8 hari, deh. Dia datang dibawa ibunya ke puskesmas karena keluar kotoran mata yang sangat banyak sejak usia 4 hari. Keluhan disertai mata merah, ibu punya riwayat gonta-ganti pasangan, dari vital sign-nya normal, pemeriksaan oftalmologi dijumpai injeksi konjungtiva, discat purulen pada kedua mata serta ada edem palpebra. Oke, ini juga clue-nya cukup jelas. Yang pertama, usianya itu 8 hari. Terus ada riwayat bergonta-ganti pasangan katanya. Memang dia nggak bilang sih dari pewarnaan geram. Tapi di sini udah clue bagi kita. Kenapa kok dikasih tahu pula kan gonta-ganti pasangannya? Karena memang ini arahnya ke konjungtivitis GO. Atau nama lainnya adalah purulen. Atau nama lainnya adalah neonatorum. Ya, karena di sini arahnya ke GO, jadi terapinya kita harus berikan ceftriaxone intravena. Ya, boleh intravena, boleh intramuskular ya, Dik ya. Lanjut, nomor 24. Pokoknya banyak lah ini contoh soalnya, Dek. Diagnosis yang paling tepat adalah Ethan 27 tahun. Matanya merah udah 4 hari. Kemudian pasien merasa penglihatannya itu tetap normal. Keluhan disertai nyeri pada mata, riwayat penyakit lain disangkal dari vital sign normal, VODS-nya juga normal, tampak injeksi di siliar yang meluas di semua kuadran, dan edem sklera. Setelah diberikan phenylephrine 2,5%, injeksinya berkurang.
Oke, jadi di sini yang pertama, pas diberikan phenylephrine injeksinya berkurang. Berarti ini yang gejala lebih ringan, ya. Jawablah dia episkleritis, coret, coret, coret. Terus di sini ada keterangan bahwa dia meluas di semua kuadran. Berarti kan sama dengan difus. Maka jawabannya adalah episkleritis difusa. Oke, lagi. Terapi yang tepat. Jadi di sini ada anak Gea, 10 tahun. Matanya merah dan mengganjal sejak 1 minggu. Keluhan disertai silau, namun tidak didapatkan adanya penurunan penglihatan. Pasiennya saat ini sedang dalam pengobatan TB, dari vital sign-nya normal, subfebris. Ada gambar seperti bawah ini, pemberian phenylephrine, keluhannya hilang. Ayo, apa diagnosisnya guys? Di phenylephrine hilang. Terus gambarnya tuh seperti ini. Ayo, diagnosisnya apa tuh? Oke, diagnosisnya itu benar. Dia termasuk ke episkleritis nodular ya. Karena di sini bentuknya itu bulat. Jadi kalau episkleritis, terapinya dikasih apa tuh? Antihistamin, steroid, epinefrin, antibiotik, atau rujuk? Steroid pastinya. Ya nggak ada pilihan NSAID juga kan. Cuman satu jawabannya, Dek. Jadi ya kita kasih aja lah steroid. Antihistamin juga untuk apa? Epinefrin untuk apa gitu. Epinefrin sama phenylephrine tuh sama satu golongan. Antibiotik juga enggak, rujuk juga enggak ya. Rujuk kalau untuk penyakit sistemiknya oke. Tapi ada yang lebih tepat lagi pemberian steroid. Next lagi, nomor 26 ya, diagnosis yang paling tepat adalah Nyonya Oci, 58 tahun. Keluhan mata kirinya itu merah dan nyeri sejak 1 bulan. Dia sudah memakai obat tetes mata tapi nggak membaik. Dia rutin mengkonsumsi methotrexate karena ada gangguan pada jari-jari tangannya. Oh, berarti dia ada penyakit penyerta gitu kan. Dari pemeriksaan fisik vital sign normal, oftalmologi dijumpain sebuah nodul yang dikelilingi dengan pembuluh darah yang melebar disertai dengan edem lokal. Penekanan pada palpebra dirasa nyeri dan terdapat spasme pada kelopak mata. Eh, enggak ada pasti. Oke, Dinda jawab yang skleritis nodular. Oke, Andi juga. Nah, kenapa kalian curiganya ini skleritis? Dari poin yang mana kalian mikirnya ini skleritis? Kenapa bukan epi? Alasannya apa nih? Keluhan utamanya nyeri, oke. Dan oke, itu benar ya. Jadi pada gejala episkleritis harusnya ringan aja nyerinya. Oke. Jadi yang pertama benar, karena di sini tuh dia ada keluhan nyerinya. Satu. Yang kedua, Dek, ini sebenarnya dia bilang kan, sudah pakai obat tetes mata tapi tidak membaik. Maksud dia itu pakai obat apa? Maksud dia itu dia pakai yang namanya phenylephrine.
Jadi udah diteteskanlah phenylephrine tapi nggak membaik katanya gitu. Jadi ini adalah sebenarnya keterangan atau nyinggung-nyinggung tentang pemberian tetes phenylephrine tadi. Nah, jadi benar. Diagnosisnya itu adalah skleritis nodular. Nodulnya karena dia udah jelas-jelas bilang sebuah nodul, lalu skleritisnya karena dia gejalanya tuh lebih berat, dia nyeri, dan setelah diteteskan pun dia nggak membaik. Maka jawabannya memang skleritis nodular. Oke, paham ya? Di sini untuk mengkonsumsi methotrexate tuh maksudnya dia ada penyakit sistemiknya. Jadi di sini arahnya tuh ya ke rheumatoid arthritis kan. Karena ya rheumatoid arthritis yang di jari-jari tangan, terus dia obatnya juga memang methotrexate. Oke, itu dululah untuk skleritis dan episkleritis. Itu dulu contohnya, udah habis. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, seperti biasa boleh ditanyain aja. Tapi kakak rasa sih masih gampang, karena clue-nya memang ya lihat aja dari sekret kalau untuk konjungtivitis. Nah, sekarang kita lebih masuk lagi. Kita udah pindah ke mata bagian tengah. Siapa itu? Kornea. Jadi ada yang disebut dengan keratitis. Keratitis ini yang membedakan dengan konjungtivitis. Di sini itu udah masuknya ke mata tengah. Siapa itu mata tengahnya? Si Ucok. Nah, kornea kan, kalau dia udah kena korneanya, selain keluhan mata merah, dia juga ada keluhan penurunan visus. Dan satu lagi itu dia akan ada keluhan fotofobia juga. Jadi ini udah triasnya ya, Dek ya. 3 gejala khas dari keratitis. Tinggal kita menentukan dari etiologinya atau dari klasifikasinya aja. Gampang. Masing-masing itu udah ada kata kunci. Pokoknya gampang. Yuk, kita masuk dari yang pertama. Ini tuh ada keratitis bakterial. Bakterinya di sini tuh agak beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk penyebab bakterinya itu, biang keroknya itu adalah si Pseudomonas aeruginosa. Dia di sini kenapa bisa kena keratitis bakterial itu? Ada pula riwayat penggunaan soft lens dalam jangka waktu lama. Jadi inilah orang yang suka kali pakai soft lens lama, Dek. Bahkan tidur pun dia pakai soft lens. Nah, itulah yang beresiko bikin keratitis. Karena di sini judulnya bakteri, berarti ya sekretnya seperti biasa ya, ciri khas bakteri, model-modelan sekret yang mukoid dan purulen. Mukopurulen. Taulah mukopurulen itu kayak gimana ya kan? Warnanya itu kuning kehijauan, lalu dia model-model yang kental, keruh, seperti biasa. Nah, kalau untuk terapinya sih ya biasa aja ya. Kasih aja dia antibiotik double. Jadi antibiotik topikalnya masuk, antibiotik sistemik juga kita berikan. Jadi double. Oke, kata kuncinya berarti apa? Sekretnya dan riwayat penggunaan softline. Lalu yang kedua ada keratitis viral. Nah, jadi kalau viral di sini, virus, virus biang keroknya itu bisa dua. Bisa penyebabnya itu herpes zoster, bisa penyebabnya itu herpes simplex. Karena kita udah pernah belajar DV ya, udah tahu dong bedanya apa. Herpes zoster, herpes simplex, bedanya lihat dari jenis vesikelnya. Dua-duanya itu sama-sama vesikel bergerombol. Tapi kalau dia herpes zoster, vesikelnya itu cantik dia, ada alurnya. Dia mengikuti arah saraf. Jadi ada vesikel bergerombol yang mengikuti arah dermatom. Tapi kalau herpes simplex kan enggak ya. Jadi vesikelnya enggak sesuai dermatom dia. Lalu pada pemeriksaan mata, kalian bisa lakukan pemeriksaan slit lamp. Nanti di matanya itu terlihat itu. Kalau diagnosisnya arahnya ke herpes simplex, akan dijumpai adanya lesi dendritik. Di mana lesi dendritik ini adalah lesi gambarannya seperti akar pohon. Lesi seperti akar pohon.
Nah, sedangkan kalau herpes zoster bukan dendritik, tapi dia lesinya itu mikrodendritik atau nama lainnya pseudodendritik. Mikro atau pseudo itu sebenarnya sama deh kayak si dendritik. Bedanya dia lebih kecil aja. Yang herpes zoster itu dia gambarannya lebih kecil. Nah, inilah dia contohnya. Oke, ini yang disebut dengan gambaran dendritik. Jadi gambarnya memang kayak ranting pohon atau kayak akar pohon gitu ya. Kalau untuk si mikro atau pseudodendritik itu dia cuman kayak kecil banget, cuman kayak garis gini aja. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya, Dek ya. Nah, beda kan? Yang satu tuh lebih kecil, yang satu tuh lebih gede dan tebel. Oke. Nah, kalau untuk terapi kayak biasa, kalau dia penyebabnya herpes zoster, dikasihlah dia asiklovir dengan dosis seperti biasa 5 kali 800 miligram. Tapi kalau herpes simplex, dia sama dosisnya dengan herpes simplex di neuro, dengan pasien Bell palsy, nah itu sama. Jadi dia dikasih setengah dari herpes zoster. Jadi pemberian asiklovirnya dosisnya 5 kali 400 miligram. Nah, kan kita kasih sistemik, kita kasih juga topikal gitu kan. Di sini kalian bisa tambahkan terapi topikalnya, yaitu pemberian ganciclovir tetes mata. Ya, kalau ada pilihan yang lengkap, pilihlah yang lengkap. Tapi kalau nggak ada yang lengkap, ya udah otomatis sistemiknya itulah yang wajib masuk. Oke, lanjut. Selain keratitis viral, ada lagi namanya keratitis amuba. Keratitis amuba ini dia nama lainnya kita sebut dengan keratitis protozoa. Oke, ini bisa kita logikain. Kan judulnya adalah amuba. Amuba itu dia hidupnya di mana? Di air kan. Jadi kalau untuk keratitis amuba berkaitan dengan air, ada cerita-cerita dia berenang pakai soft lens. Nah, jadi ini bagi orang yang kayak penglihatannya kabur kan, dia pengen buka mata tuh di bawah air. Padahal ada kan kacamata renang yang minus atau kayak gimana ya. Jadi mungkin dia lebih nyamannya pakai softland gitu. Jadi dia berenang lah pakai softland. Dan tahu-tahu masuk si akan tamuba itu dan menginfeksi korneanya. Untuk gambaran khasnya, di sini kita dapatkan adanya gambaran ring shape lesion. Jadi gambaran ring shape itu dia gambarnya seperti ini. Jadi kayak ada massa bentuknya itu bulat ya. Makanya dia bilangnya ring shape, kayak cincin gitu. Nah, ini punya si amuba. Dan terapinya kita akan berikan terapi antimikroba. Lini satunya akan diberikan dia PHMB, polyhexamethylene biguanide 0,02%. Jadi B-nya itu adalah biguanide. Tapi kalau nggak ada, boleh diberikan lini duanya adalah hexamidin 0,1%. Jadi obat-obatan ini adalah obat-obatan antimikroba. Nah, terakhir adalah keratitis fungal. Nah, kalau keratitis fungal, fungal itu kan jamur kan. Jamur itu sejenis tumbuh-tumbuhan, iya kan? Jadi nanti ceritanya itu dia ada kontak dengan tumbuhan. Nah, paling sering di soal ya. Dia bilang ada riwayat terpapar padi atau nanti matanya itu kena ranting pohon katanya gitu. Jadi ada riwayat kontak dengan tumbuhan. Dan karena ini judulnya jamur, jamurnya itu ada dua jenis. Seperti biasa yang paling terkenal nih, Candida albicans lah satu. Satu lagi ada jamur Aspergillus. Candida albicans itu gambaran khasnya didapatkan gambaran lesi satelit. Jadi dia sama kayak Candida albicans yang di kulit. Sedangkan kalau Aspergillus bukan lesi satelit dia. Tapi nanti didapatkan adanya lesi feathery finger. Ini gambarnya.
Oke. Inilah Dek yang disebut dengan lesi satelit. Dan warnanya putih kalau Candida. Lihat ya. Lesi satelit itu dia ada kayak lesi gede gitu. Lalu di sekitarnya itu ada lesi kecil-kecil. Nah, itulah lesi satelit kalau di mata. Lalu kalau untuk si Fiery Finger itu ya kayak di sebelahnya. Katanya gambarannya itu seperti gambaran bulu-bulu jari. Gak tahu lah entah jari apa ini. Katanya gambarnya seperti jari ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya, Dek ya. Oke. Untuk lebih pastinya lagi silahkan lakukan pemeriksaan KOH. Nah, karena di sini jamur yang terkenalnya itu Candida, ya udah ingat aja hasil Candida kayak gimana. Candida albicans. Selalu ingat hasilnya saudaranya SBY. Ada P, B, Y. Pseudohypa, Blastospora, dan Yes. Jadi kalau nanti hasilnya selain PBY, oh berarti itu punya Aspergillus. Gitu aja simpelnya. Kan aku taunya Candida itu PBY. Jadi kalau selain PBY berarti punya Aspergillus. Terapinya, Candida albicans diberikan amphotericin B, Aspergillus diberikan natamicin. Jadi cara ngafalnya, ingat ada smart way-nya. Jadi smart way-nya, ingat ada alam, naas. Alam, naas ya. Alam, naas. Maksudnya, Kak. Al untuk albikan. Am untuk amphotericin. Naas. Na. Natamicin. Asnya Aspergillus. Udah. Ya, jadi ingatnya alam, naas, albikan, amphotericin, natamicin untuk Aspergillus. Nah, oke. Nah, gampil ya. Masing-masing itu ada kata kuncinya. Jadi jangan sampai salah jawab ya. Udah khas banget. Ini udah kata kunci banget gitu. Kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Nanti pemeriksaan penunjangnya itu ada yang disebut dengan fluorescent test. Fluorescent test tuh kayak gimana Kak caranya? Jadi fluorescent itu caranya nanti dia ditetesin. Dia diteteskan dengan suatu cairan. Jadi dia semacam cairan pewarna gitu, Dek. Kalau nantinya saat dilakukan pemeriksaan fluorescent, ternyata pas dilakukan pemeriksaan slit lamp, kok ada warna hijau di situ. Kalau didapatkan ada warna hijau, berarti disitulah kita sebut dengan fluorescent testnya positif. Kalau fluorescent testnya positif, menandakan sudah terjadi yang namanya ulkus kornea. Jadi ada defek pada epitel, ada bercak putih di korneanya. Karena kan gini deh, ulkus itu kan artinya luka. Nah, di sini ceritanya korneanya itu udah ada ulkus, sudah ada luka. Sehingga pada saat dikasih pewarna, pewarnanya itu nempel di situ, kejebak di tempat yang ada ulkusnya. Maka gambarnya itu akan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi hijau-hijau gitu ya. Ada nempel nanti warna hijaunya di situ. Oh, kalau udah nempel dia warna hijaunya, berarti ini adalah ulkus kornea. Dan komplikasi satunya lagi, bukan ulkus lagi ya, tapi udah perforasi kornea. Perforasi itu apa? Perforasi itu udah bocor, udah jebol. Jadi selain untuk pemeriksaan fluoresen untuk mengetahui perforasinya itu, kita juga harus lakukan pemeriksaan Seidel test. Jadi dua-duanya itu kita lakukan. Fluoresennya dilakukan, hasilnya positif, Seidel testnya juga dilakukan, hasilnya positif. Kayak gimana Kak pemeriksaan Seidel? Seidel ini kita harus fluoresen dulu deh. Jadi nanti diteteskan dulu kan si pewarna hijau itu, terus lalu Seidel test. Seidel test itu caranya dengan diberikan penekanan. Ya udah tinggal ditekan aja matanya. Nah, pas dilakukan penekanan,
muncullah gambaran seperti air terjun. Nah, ini dia. Jadi gambarannya tuh air terjun. Oh, berarti ini sudah perforasi. Oh, berarti udah bocor. Makanya cairan yang ada di bilik mata depan itu bisa keluar karena dia udah bocor. Nah, jadi beda ya. Mau jawab perforasi harus ada pemeriksaan Seidel. Mau jawab ulkus harus ada pemeriksaan fluorescent test. Ya, jadi itu adalah pemeriksaan penunjang sekaligus mengetahui komplikasinya. Ada yang mau ditanya kira-kira? Oke, kita sambil satu topik ini ya sebelum kita ke soal. Ya, pokoknya kakak menerima pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan aja ya, Dek ya. Yuk, kita sambil masuk ke penyakit pada uvea ini. Kalau infeksi pada uvea kan berarti diagnosisnya namanya uveitis. Ini by the way, SKDI-nya itu cuman 2 ya. Itu pun yang anterior. Yang posterior tuh bahkan nggak ada di SKDI, Dek. Jadi artinya ini pasti harus wajib dikasih tahu hasil pemeriksaan penunjang. Kakak pribadi sangat suka ya dengan SKDI-SKDI yang dikit gini karena kan harus ada dia pemeriksaan penunjangnya. Oke, untuk uvea, uvea itu kan juga masuknya masih ke dalam ucok, ya kan? Ucok. Jadi dia masuknya ke batak bagian tengah. Nah, kemudian uvea itu termasuklah tiga tiga komponen di dalamnya. Jadi termasuklah iris, terus ada badan siliar, dan satu lagi itu koroid. Jadi tiga-tiganya inilah yang kita sebut dengan uvea. Uvea ini dia nggak berdiri sendiri, jadi dia ada penyebab dasarnya. Bisa dia penyebabnya karena SLE contohnya, autoimun kan, rheumatoid arthritis bisa, TB, atau penyakit yang disebut dengan sarkoidosis. Apa itu sarkoidosis? Sarkoidosis ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan di seluruh tubuh. Nah, jadi termasuklah si uvea-nya itu. Kita sebut dia akut onset di bawah 3 bulan, kronik onsetnya di atas sama dengan 3 bulan. Langsung aja kita bagi. Jadi kalau uveitis itu ada uveitis yang anterior, atau nama lainnya disebut dengan iridosiklitis, dan ada uveitis yang bagian posterior. Nama lainnya disebut dengan koroiditis. Oke, yang bagian anterior dari uvea itu apa aja? Yang bagian anteriornya itu adalah iris dan badan siliar. Itulah makanya nama lainnya itu adalah iridosiklitis. Asal katanya ya dari kata iris dan siliar. Di sini pasiennya itu mengeluhkan adanya mata merah, penurunan visus, dan nyeri karena peradangan tadi. Nah, ingat, ini udah ada kata kuncinya. Jadi nanti akan dijumpain tuh dari temuannya. Ada keratik precipitat atau disebut nama lainnya cornea Matenfeld. Kemudian ada cell flare di COA-nya. Cell flare ini disebut juga nama lainnya itu Tyndall phenomenon atau Tyndall effect. Oke. Kemudian ada dijumpai nodul-nodulan dan nodul-nodulnya ini pun ada namanya, Dek. Kalau nodulnya itu bisa di iris. Kalau nodulnya di iris, namanya kita sebut dengan nodul busaka. Kayak aneh ya Kak namanya. Ya itulah dia. Lalu nodulnya juga bisa kita jumpai di pupil. Ya, namanya Kupps nodul. Kupps nodul. Oke, karena di sini kena juga badan siliarnya, di mana badan siliar ini yang berfungsi untuk midriasis atau kayak melebarkan pupil gitu ya, Dek.
Karena di sini kena badan siliarnya sehingga ya pasiennya di sini kita dapatkan miosis. Jadi pupilnya itu kecil kayak gitu. Karena badan siliarnya kena, jadi ya dia tidak mampu untuk melebarkan pupilnya. Ada lagi sinekia. Sinekia itu lengket. Jadi lengketnya itu bisa ke depan, jadi dari iris ke kornea, atau bisa ke posterior, ke belakang, dari iris ke lensanya. Oke, langsung aja kita lihat gambarnya. By the way, ini kakak ingatkan ya. Kalian ingat gambarnya ya, Dek ya. Hafal gambarnya karena nanti mau keluar di soal gambar-gambar ini. Ini adalah contoh keratik presipitat. Jadi yang disebut dengan keratik presipitat itu artinya adanya debris. Jadi dia dijumpai debris. Debris itu semacam kayak kotoran gitu, eksudat gitu. Ya, jadi di sini adanya bintik-bintik warnanya putih. Dijumpai ada bintik-bintik putih pada kornea. Nah, itulah yang kita sebut dengan keratik presipitat. Lalu cell flare. Cell flare ini sebenarnya ya debris juga, tapi beda tempat. Kalau untuk cell flare atau yang tadi namanya efek Tyndall atau Tyndall phenomenon, artinya adanya debris atau bintik-bintik putih, tapi letaknya itu bukan di kornea ya. Letaknya itu adalah di COA. Nanti kita jumpainya di COA. Lalu ini yang disebut dengan nodul tadi. Ingat, kalau dia nodulnya di iris namanya nodul pusaka. Kalau nodulnya itu di pupil namanya cups nodul. Ya. Berarti smart way-nya gimana, Kak? Kalau kakak sih, cara ingatnya, kakak ingat aja. Ada Casey slow. Casey slow. Casey slow. Nah, maksudnya, Kak, keratik presipitat. E, efek Tyndall. Si, sinegia, cell flare. Nah, jadi ini nanti yang bakal sering keluar di soal. Temuan-temuannya tuh ya ini gitu. Oke? Terapi. Kalau terapi sih kakak yakin jarang banget sih Dek ditanya. Karena kan ini SKDI-nya tuh juga cuma 2. Nanti terapinya itu dia akan dapat steroid topikal dan sistemik. Karena berkaitan dengan penyebabnya tadi autoimun. Kemudian karena di sini pupilnya itu miosis, kecil. Jadi kita kasihlah obat yang bisa melebarkan pupil. Diberikanlah di sini siklopegik, di mana fungsinya sebagai midriatikum atau melebarkan pupil. Apa contoh obatnya? Jadi contoh obatnya itu adalah sulpas atropin ya. Bisa diberikan aja dia sulpas atropin 1%. Dan antibiotik topikal juga dia diberikan. Antibiotiknya apakah? Sesuai dengan penyebab yang mendasari aja. Kalau penyebabnya TB ya kasihnya OAT gitu. Jadi sesuaikan dengan penyebab dasar. Oke. Nah, itu untuk yang anterior. Kalau yang posterior, Dek, ya ampun, kakak bisa jamin lah ini nggak akan keluar kalau cuman posterior tok gitu. Untuk uveitis yang posterior, dia kenanya di bagian koroidnya. Ingat kan, tadi uvea itu kan ada 3 komponen. Iris badan siliar itu termasuk anterior, kalau yang posterior itu ada di koroid. Itulah makanya nama lainnya kita sebut dengan koroiditis. Dari keluhannya dia akan melihat seperti ada bintik-bintik hitam melayang. Itu yang kita sebut nama lainnya adalah floater. Dia penglihatannya floaters katanya. Debrisnya, bintik-bintik putihnya atau opasitasnya, di sini kita dapatkan tuh di bagian belakang. Jadi opasitasnya itu didapatkan di bagian vitreous humornya. Oke, untuk terapinya juga dia akan dapat steroid topikal dan sistemik juga ya. Jadi sesuai dengan etiologi aja. Paling nanti hati-hati dengan gabungannya.
Kalau kalian jumpai ada uveitis anterior dan ada uveitis yang posterior, semua temuannya itu ada, maka diagnosisnya disebut dengan panuveitis. Panuveitis ya, ingat pan itu artinya seluruhnya. Jadi udah kena lah bagian anterior dan posteriornya, namanya panuveitis. Oke, habis kita masuk ke soal. Oke, kita masuk nomor 29. Tata laksana yang tepat adalah Tuan Henry 27 tahun. Keluhannya penurunan penglihatan mata kanan sejak 1 minggu lalu. Keluhan disertai nyeri dan merah. Dari vital sign-nya normal. Oftalmologi visus OD-nya 1/60. Fluoresen gambaran seperti di bawah ini. Oke, ini karena pilihannya pun semuanya nggak ada ya, cuman satu kan. Cuman satu terapi antivirusnya. Jadi ya udah kasih aja satu biji itu. Ya ini adalah ganciclovir gel. Untuk diagnosisnya ini adalah keratitis viral ya. Kalau dari gambarnya sih ini penyebabnya adalah herpes zoster. Kenapa herpes zoster? Karena kecil, pseudo. Inilah yang disebut dengan pseudo atau mikro tadi, Dek. Kecil dia. Oke, lanjut nomor 30. Jadi ini apakah etiologi dari kasus tersebut? Indra 32 tahun, mata kanannya itu merah dan nyeri sejak 1 hari lalu. Keluhan juga disertai penglihatan kabur dan silau bila terkena cahaya. Dia merupakan seorang petani dan memiliki riwayat pasien terkena daun padi saat kerja di sawah. Dari pemeriksaan vital sign-nya normal, visus OD-nya 2/6, yang OS-nya normal. Yang OD-nya ada injeksi siliar dan ada very finger-like appearance. Oke, ini jawabannya udah pasti jamur aspergillus ya, Dek ya. Dia ada riwayat terpapar daun padi, terus apalagi dari pemeriksaannya ya udahlah ada Fidry like Finger. Ya, pasti ini punya si aspergillus. Oke, nomor 31. Terapi yang tepat. Nah, di sini tuh dia ada Tuan Reno. Dia 46 tahun. Keluhannya nyeri dan pandangannya itu kabur pada kedua mata. Mata juga dirasakan terasa mengganjal dan panas. Dia mengaku sempat terkena serpihan kayu saat bekerja. Vital sign-nya normal. Visus OD 2/60, ada injeksi siliet, infiltrat kornea dan gambaran bulu-bulu halus di tepi lesi dan terdapat lesi satelit. Oke, ini jawabannya adalah amphoterisin tetes mata. Kalau untuk lesi satelit berarti siapa deh penyebabnya? Siapa penyebabnya? Iya, siapa lagi kalau bukan Candida albicans. Jangan lupakan smart way-nya ya, Dek ya. Ada alam naas ya. Karena di sini punya Candida albicans, jadi ya dikasihnya amphoterisin. Oke deh. Masih ada lagi. Next. Hasil pemeriksaan penunjang sesuai kasus di atas. Tuan Romi, usianya 26 tahun. Dia keluhannya penurunan penglihatan sejak 2 hari, disertai dengan mata merah, nyeri silau.
Dia merupakan atlet renang, dia selalu pakai lensa kontak kadang jika berenang. Dari pemeriksaan vital sign-nya normal, injeksi siliarnya positif. Ya, nah ini dia ada cerita-cerita berenang pakai softland. Ini tadi yang kakak bilang. Jadi diagnosisnya adalah keratitis amuba, ya kan, Dek? Jadi kalau keratitis amuba ya hasil yang kita dapatkan itu adalah gambaran ring shape lesion. Ada gambaran putih bulat kayak cincin gitu. Oke, nomor 34. Di sini diagnosis yang tepat. Pertanyaannya, ada Nyonya Lira, 29 tahun, keluhan mata kiri buram sejak 1 minggu, disertai dengan mata merah dan sudah dirasakan berulang 3 tahun yang lalu. Keluhan tersebut menghilang dengan pemberian tetes mata steroid. Pasien juga mengeluhkan mata silau dan penglihatan agak buram. VOS-nya 6/12, di pinhole-nya tetap. Ada injeksi siliar, tindal efek ada, kups nodul, sinekia. Yang OD, visusnya normal, tidak ada injeksi siliar. Sinekia juga nggak ada. Di funduskopi, refleks fundusnya juga positif. Diagnosis. Ya, ini tadi. Kalau udah dikasih tahu nih semua temuannya, nggak akan mungkin jawabannya itu yang lain deh. Ini udah kayak soal bonus sih kalau kakak bilang. Jadi ini ya udah pasti jawabannya adalah uveitis anterior. Atau nama lainnya disebut dengan iridosiklitis. Enak ya kan? Karena udah kayak ilmu pasti gitu loh. Ada A, jawabannya A. Ada B, jawabannya B gitu. Jadi kayak nggak ribet-ribet kita dibuatnya. Oke, itu dulu contoh soalnya. Nah, sekarang kita next lagi, tahu-tahu ketemu sama glaukoma. Ini juga sering kali ya, Dek ya. Sering kali keluar di soal ujian kompetensi glaukoma ini. Baik, kita bahas dari yang pertama dulu. Oke, glaukoma. Keluhannya, apa keluhan glaukoma, Dek? Glaukoma itu keluhannya khas ya, cuman dia lah yang punya keluhan ini. Nggak ada yang lain-lain lagi. Keluhannya itu yang pertama ada tunnel vision. Tunnel vision itu dia mengeluhkan apa? Penglihatannya seperti melihat terowongan katanya. Kok bisa ya Kak seperti melihat terowongan? Karena glaukoma itu lapang pandangnya itu sempit. Jadi dia nggak bisa lihat. Kalau kakak nih, kakak lihat depan, kakak tuh nampak deh samping-samping ini nampak. Oh itu ada gelas, oh ini ada ini kelihatan. Tapi pasien glaukoma itu lapang pandangnya sempit, jadi atas temporal bawah itu hitam, nggak nampak. Yang dia lihat tuh tengah-tengah gitu, seperti melihat terowongan. Atau bahasa lainnya di soal, penglihatannya itu seperti pakai kacamata kuda. Nah, bayangkanlah kayak mana pakai kacamata kuda. Kuda itu kan kacamatanya cuma di samping gini kan, biar fokus dia. Dia ditutup kanan, ditutup temporalnya. Atau bisa juga ada si halovision. Jadi halovision itu dia penglihatannya seperti melihat pelangi. Nah, jadi melihat pelangi. Jadi yang dia lihat itu kayak ada halo. Halo itu gambaran bulat. Jadi kayak ada bulat, 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 bulat. Tapi bulatnya itu dia ada warnanya kayak pelangi gitu. Nah, itu juga keluhan pasien glaukoma. Nah, ini kan ada klasifikasinya nih. Maka kita bahaslah dulu dari yang paling sedikit ya. Paling sedikit dulu. Jadi di sini ada glaukoma sekunder.
Yang namanya glaukoma sekunder berarti kenapalah dia bisa jadi glaukoma? Ini pasti karena ada penyakit mata lainnya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, yang bisa bikin glaukoma itu adalah penyakit apa? Penyakit katarak. Dan ini akan kita bahas yaitu besok. Selain karena riwayat penyakit katarak,